Oke, Monik silahkan dipimpin untuk doa pembuka. Mic-nya jangan lupa diaktifkan ya. Monik. Keluar. Monik, suara mic-nya diaktifkan. Moniknya keluar. Iya, Pak. Oh, udah kita mulai aja ya, Pak Yanto yang pimpin. Oke, Pak Yanto pimpin secara Katolik. Jadi yang tidak Katolik mohon mendukung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu pada hari ini. Kita bisa ketemu lagi di Google Meet dalam pembelajaran IPA. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi anak didik kelas 4 SD Mardi Yuwana. Ya Tuhan, doakan kami agar semua pembelajaran bisa diterima dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mengingatkan sekarang kita belajar tematik ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, khususnya pembelajaran IPA. Jadi kita akan belajar tentang panca indera. Khususnya panca indera pendengaran ya. Sebelumnya panca indera untuk manusia itu ada berapa, coba ada yang tahu? Panca berarti ada berapa? Ada 5. Bentar, ada 5. Coba Reci disebutkan, bisa? Indra pendengaran. Indera pendengaran. Terus? Penciuman. Penciuman. Habis itu apa lagi? Indra pengecap. Indera pengecap. Terus? 2 lagi. Indra penglihatan. Indera penglihatan. Satu lagi yang kita mau bahas hari ini. Indra pendengaran. Ya, pintar. Terima kasih. Jadi yang pertama misalkan indera penglihatan, itunya kita mata kita ya, indera penglihatan. Kemudian indera perasa, apa? Lidah ya. Ya. Kemudian indera penciuman apa? Ini apa yang pengen terpegang? Hidung. Indera peraba tadi apa? Tangan. Kulit ya, atau tangan kita atau kulit di sekitar tubuh kita. Dan terakhir indera pendengar yang pengen pakai ini apa? Ininya di dalamnya. Telinga. Pintar, oke? Jadi kita akan belajar tentang indera pendengaran. Telinga. Pak akan share screen ya. Oke, Pak. Bentar. Oke. Oke, udah ada gambarnya? Udah. Oke, terima kasih. Udah, Pak. IPA pendengaran, kita masuk ke bagian telinganya ya. Bagian dan cara kerja telinga. Bagian telinga. Oh, jadi telinga itu ada dibagi 3 bagian.
Ada bagian telinga luar, bagian telinga tengah, bagian telinga dalam ya. Sekarang kita bahas dulu bagian telinga luar. Yang pertama ada daun telinga. Fungsi untuk menangkap getaran bunyi. Nah, ini telinga ya, semuanya memiliki daun telinga. Telinganya kalian ada 2, manusia ada 2 ya. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi, jadi getarannya masuk ke dalam atau ditangkap oleh daun telinga ini. Kemudian ada liang telinga. Ini liang telinga ya. Liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk telinga itu diteruskan di liang. Nah, di liang telinga ini terdapat beberapa rambut halus untuk menangkap atau menangkap debu dan air ya, agar tidak langsung masuk ke dalam telinga ini. Itu untuk bagian telinga luar ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Yang pertama ada gendang telinga. Nah, gendang telinga ini nih, kelihatan? Ya, gendang telinganya ini ya, yang ada di situ kursor panah kelihatan di handphone masing-masing ya. Kelihatan. Oh ya, terima kasih. Jadi gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga. Teruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Jadi setelah ditangkap getarannya oleh daun telinga, kemudian diteruskan oleh yang telinga, kemudian ditangkap oleh bagian ini, gendang telinga ya, yang ini. Kemudian dari gendang telinga diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengarannya itu yang ini gambar besarnya. Nah, ini gendang telinganya, gendang telinga dan gendang telinga ditangkap kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Jadi tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan ya. Jadi ini dari gendang telinga kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, ini tulang-tulang pendengarannya ya. Kalau di slide ini ada tulang langur, tulang landasan dan tulang martir. Setelah tulang pendengaran diteruskan ke bagian koklea. Nah, koklea ini masuk ke bagian telinga dalam. Oke, kita langsung ke bagian telinga dalam. Telinga dalam saluran setengah lingkaran berfungsi. Nah, ini telinga dalam ada beberapa bagian ya, ada 4. Yang pertama ada saluran setengah lingkaran. Jadi saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Ya, saluran setengah lingkarannya di sini ya. Yang ini tulang-tulang pendengaran. Nah, ini saluran setengah lingkaran. Ya, saluran setengah lingkarannya. Ya, berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh untuk saluran setengah lingkaran ini. Dari saluran setengah lingkaran kita masuk ke koklea ya. Koklea berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah. Oke, koklea ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ini kokleanya ya. Ini kokleanya berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Kalau saraf pendengaran itu yang ini.
Kemudian kelihatan ya si panahnya atau tanda tangannya. Lihat, Pak. Kokleanya berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dari koklea kemudian ada bagian Saluran Eustachius. Nah, saraf pendengarannya di sini, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Jadi setelah dari getarannya menggetarkan tulang kemudian masuk ke koklea, dari koklea teruskan ke otak ya. Jadi agar diproses oleh otak kita. Misalkan getarannya itu suaranya seperti apa gitu ya. Kemudian ada yang namanya saluran Eustachius. Nah ini saluran Eustachiusnya yang ada tanda panah. Saluran Eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan paring. Paring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan ya. Jadi saluran Eustachius itu ini ya. Jadi ini menghubungkan ruang telinga tengah ini dengan paring. Paring itu adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Gitu. Coba masih sampai halo. Mudah-mudahan jelas ya. Jelas. Habis itu kita lanjut ke proses mendengar bunyi. Oke. Kita tunjukkan. Nah, kita akan perhatikan gambar ini. Oke, di sini ada bagian belajar proses mendengar bunyi. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Jadi ada suara atau getaran dari bunyi. Kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Nah, ini gelombangnya merambat di liang telinga ini. Kemudian dari gambarnya. gelombang itu menggetarkan gendang telinganya ya. Jadi gelombang bunyi yang merambat di liang telinga kemudian menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga ini, dari gendang telinga ini tulang-tulang pendengaran. Ya. Kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran itu. Kemudian mengirimkan sinyalnya ke saraf pendengaran ya, yang akan diteruskan ke otak. Nah, saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi atau sinyal ke otak. Kemudian otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Orang katanya matikan. Oke. Itu untuk proses mendengar bunyi. Sekarang kita akan masuk ke penggunaan telinga sebagai indera pendengar ya. Yang pertama, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau biasa disebut audiosonik. 10 sampai 20.000.
Ya, sekali lagi, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau audiosonik. Lanjut. Nah, sebagai informasi, bila 0,0001 Hz sampai 20 Hz atau biasa disebut infrasonik, itu hanya bisa didengarkan oleh hewan. Contoh hewannya yang infrasonik adalah gajah, anjing, dan yang ya. Dan jangkrik. Jadi manusia tidak bisa mendengarkan suara infrasonik ini ya. Ada lagi yang disebut ultrasonik. Jadi ultrasonik itu frekuensi yang gelombang yang dihasilkannya itu 20 Hz tinggi. Contoh hewan yang dapat mendengarkannya adalah kelelawar dan lumba-lumba. Ya. Dunia kesehatan bisa memakai teknologi ultrasonik untuk USG atau ultrasonografi. Pernah dengar USG tidak? Bila kalian punya adik atau keponakan yang masih di dalam kandungan orang tuamu atau bibi kalian, istilah USG, mau ke dokter mau USG dulu. Nah, ini pakai menggunakan teknologi ini ya. Iya, Pak. Untuk mengecek bayi di dalam kandungannya. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Kita ke bagian memelihara kesehatan telinga. Oke, yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Ya, untuk memelihara kesehatan telinga, dibersihkannya bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kemudian yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong lebih dalam dan kotoran semakin menumpuk. Jadi dikorek-korek malah bisa mendorong kotorannya ya, semakin mendekati gendang telinga ya. Kalau gendang telinganya rusak, kita bisa tidak bisa mendengar ya. Oke, lanjut yang ketiga. Jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Ya, itu untuk memelihara kesehatan telinga. Oke, materinya hanya sampai di sini. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, Tidak, Pak. kalau tidak ada, kalian mengerjakan tugas ya untuk IPA ya. Baik, Pak. Nah, tugasnya bukan dikerjakan seperti biasa di buku tulis, tetapi mengerjakannya kalian di Google Form. Nanti linknya Pak Yanto kasih di WhatsApp grup atau di chat yang kita lagi Google Meet ya. Baik, Pak. Siap. Siap. Oke, coba Pak Yanto akan ketikkan dulu linknya ya. Oke, linknya Pak Yanto akan ketikkan di chat. Bentar, nanti dulu, jangan dulu. Wow.
Respon. Yes. Oke, coba cek di chatnya udah ada belum linknya? Udah ada. Ada Untuk mengerjakan soal Sudah, IPA Pak. kerjakan di situ ya. Jangan lupa diketikkan nama kalian yang lengkap. Iya, Pak. Pak. Oke. Oke, coba sebelum kita tutup akhir Google Meet ini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Sudah, Pak. Jangan Tidak. berisik ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Monik udah ada sekarang? Tidak ada, Pak. Monik bisa tolong tutup doa penutup ya, sayang? Nanti keluar. Oke, teman-teman. Oke, silakan Monik. Google Meet ini dong, Pak. Terima kasih Tuhan. Kami senang sekali bisa bertemu di Google Meet ini. Tuhan, tolong persatukan kami, walaupun ya, dalam tatap muka, walaupun hanya Google Meet ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggabungkan kami ke dalam Google Meet dan satu kembali seperti semula, tapi tidak tatap muka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Monik untuk doa penutupnya. Coba sekarang diaktifkan dulu semuanya. Kameranya main tombol screenshot. Nyalain. Nyalain ya kamera. Tadi Yosef. Tambah Yosef. Ini udah beres Yosef. Ini udah beres. Semua tambah. Oke, terima kasih ya hari ini. Ternyata nggak bisa lagi sistemnya lagi rusak untuk screenshotnya, jadi nanti lagi. Kemarin pas itu nggak ini. Oke, ada. Terima kasih. Ketemu, sampai jumpa di Google Meet selanjutnya ya. Oke, dadah. Terima kasih. Bye-bye. Maju.